banyak ada yang bilang terlepas dari bagus dan semua orang everybody loves and jadi trending, ada yang bilang kayaknya it's too much deh gitu. Ada nggak nyampe ke kuping Bunda seperti itu? Kita cari uang memang untuk membahagiakan anak-anak kita. Yang bikin sedih itu adalah banyak momen-momen yang akhirnya jadi dipermasalahkan. Setiap orang tua, setiap orang lah ya, saat punya rezeki yang lebih, pasti ingin membuat sesuatu yang terbaik buat anak-anaknya. Terbaik dan akan menjadi momen yang akan dikenang sampai unforgettable gitu. Mungkin orang bilang wah terlalu begini. Kita cari uang memang untuk membahagiakan anak-anak kita gitu. Terkadang orang menilainya gimana itu wajar gitu. Tapi bagi aku ya nggak masalah orang mau bilang apa, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Apa yang kita punya, kakak happy. Begitupun juga dengan pihaknya Atta, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Dan aku yakin setiap orang, mungkin orang yang menikahkan anak pasti akan melakukan hal yang sama kok. Sama juga. Yang bikin sedih itu adalah banyak momen-momen yang akhirnya jadi dipermasalahkan atau apa. Ya karena aku pinginnya tadinya kan lancar sampai hari terakhir gitu ya. Tapi pada saat perjalanan ada aja dibahas. Was there a awkward feeling? Sempat ada awkward situation nggak? Pada saat ada Mimi juga, ada Bunda, ada Pipi gitu, ngumpul semua. Awkwardnya karena kan aku sudah lama banget nggak ketemu. Karena pandemi juga kan Bun? Iya dan kan ada kejadian yang sebelumnya juga yang memang kita lagi sedang inilah ya mungkin kondisinya lagi. Ke podcastnya Dedi ya? Iya, yang Mimi juga ke podcastnya Dedi itu kan ada kondisi yang saat itu aku nggak mau orangnya nutupin yang begini-begini, nggak mau. Kita harus jujur karena ini adalah sudah menjadi konsumsi publik dan akan menjadi rekam jejak digital ketahuan kan? Iya betul, orang paham. Memang kondisi sedang tidak terlalu bagus kan, gitu. Tetapi jadi awkward pasti ada awkward kayak nggak pernah berhubungan, aku misalnya chat juga kita nggak ada gitu kan, pasti awkward. Tiba-tiba ngejugruk harus bareng-bareng. Tiba-tiba bareng, bukan yang nggak enak. Awkward tuh adalah takut salah, takut salah. Dan aku kan selalu takut salahnya adalah Mbak Kade kan udah punya keluarga, ada suami yang aku harus sebenarnya nggak bisa main. Mbak Kade nanti gini kan nggak bisa. Harusnya kan aku nanya, karena Mas Anang selalu ngingetin, sayang kamu nggak bisa nyuruh Mbak Kade pakai baju gini ya, Mbak Kade nanti pakai gini ya, Mbak Kade nggak bisa. Itu Mas Anang yang Mas Anang, kamu tuh harus, dia punya suami loh, dia bilang, kamu harus nanya dulu sebenarnya. Oke nggak sama mereka? Iya, gitu. Jadi banyak netizen yang berpikir dari kitanya gini nggak ada. Kalian mereka yang fans kita benar tahu, karena ngikutin kan. Yang ada fans-fans yang memang nggak suka sama aku udah tahu lah. Pastinya yang gitu yang nggak suka sama aku. Berpikirnya jadi di twist gitu. Sampai akhirnya ngejogrok setelah sekian lama buat si kakak. How was it? Awkward pasti, karena kan juga mungkin kondisi mereka berdua saat itu juga karena kejadian itu jadi gimana, pastilah ada dia. Tapi alhamdulillah mungkin pernikahan kemarin adalah pernikahan yang baik. Kenapa? Karena ya menyatukan lagi semuanya, baik-baik lagi semuanya, dan memang akhirnya pas ketemu ternyata di antara kita tuh nggak ada apa-apa ya, gitu. Kayak gitu loh. Emang jadi harus jembatan dengan komunikasi aja. Iya, dan mungkin ya memang kemarin banyak salah paham ya, pastinya namanya kita jarang bertemu, jarang komunikasi, ya apa aja pasti jadi salah. Benar. Gitu. Jadi Mas Anang selalu ngingetin saya, yang kamu belum nyuruh begini. Kan aku juga dimintain tolong kakak bilang, Kak, ini sendiri, Bunda bentar aku nih hektik banget, tolong bilangin ini. Jadi aku kebanyakan ke tamu-tamu juga aku yang bantuin. Enggak, kan ada WO. Alhamdulillahnya sih aku sibuknya tuh di pengajian sama siraman. Kayak yang lain-lain itu ada WO juga, cuma aku lebih fokus karena itu acara cewek. Kalau di acara yang Atta Aurel gitu. Jadi tapi kakak tetap minta bantuan, tante ini dong, itu kan kenal aku apa ya, aku WA kayak gitu. Kan banyak orang menikah dan setelah itu menikah dengan pasangan baru, punya anak, jadi ada anak sambung, pokoknya lebih rame. Orang bilang the more the merrier, lebih banyak lebih bahagia. Tapi kan sometimes it takes complexity yang berbeda-beda. Melani, ini demi Allah ya, aku tuh aku mungkin ngomong begini, orang mau percaya atau enggak itu terserah. Tapi bagi aku yang ngerasa, this is how you feel. Karena aku ngerasa aku
orang yang kesehatannya mungkin nggak seperti kamu ya, atau orang-orang lain gitu. Tak seprima orang lain. Ya, mungkin. Aku nggak tahu kapan waktuku akan diambil. Jadi mudah-mudahan panjang umur tapi. Amin ya Allah, amin. Buat aku menjaga hubungan dengan orang lain itu penting. Betul. Aku nggak mau punya musuh. Aku nggak mau punya intrik sama orang lain, atau aku nggak mau aku harus terlihat bagus tapi menjatuhkan orang lain. Nggak mau kayak gitu, Mel. Tapi yang selalu aku sama Mas Anang impikan adalah kita bisa bareng-bareng tuh baik. Dari dulu banget kan. Misalnya liburan bareng, kita jalan bareng, apa itu semua tuh bersama-sama kalau bisa ya. Bersama-sama tuh selalu kepingin itu nggak tanpa ada. Bayangin kenapa aku kemarin misalnya godain pas ada Mbak Thomas Anang, karena udah nggak ada, kita nggak ada sama. Udah nggak ada gitu-gitu lagi ya. Nggak, itu udah tua, udah yang dipikir tuh cuma bercandaan. Apa nggak ada niat yang nggak ada sama sekali. Niatnya yuk kita udah anak udah gede, kita udah ngawinin satu, belum yang lain-lain. Yuk kita nyatu. Gitu. Dan aku yakin deep down inside semua punya perasaan yang sama. Mereka juga maunya sama. Tapi selalu terpentoknya dengan komentar orang. Karena semua kalian tuh udah kayak The Kardashian loh sebenarnya. Like everybody pretending udah tahu dalamnya gitu tapi kan. Tapi aku selalu bilang kalau aku sama Mas Anang nggak mau dengan orang. Iyalah, jangan. Jadi misalnya kita jangan. Nanti kan memang jeleknya adalah kita ngumpul. Ntar ada yang dibully, bikin ngumpul ngomongin. Jadi bikin yang ngumpul jadi malas ngumpul. Karena percuma nanti yang bagus ini, yang ini dijelekin gitu. Saya kalau mindset kita gitu terus kan nggak akan ngumpul-ngumpul. Beres-beres. Jadi sebenarnya kalau menurut Bunda, untuk bisa punya keluarga sambung dan keluarga inti dan sama-sama semua bisa sama kumpul harmoni, toleransi ya. Toleransi, ikhlas, jangan ada berpikiran bahwa yang ini mau begini karena ini, yang ini mau begitu karena itu, nggak ada. Kita sama-sama ikhlas, kita sama-sama barengan, jangan punya pikiran seuzon atau negatif atau apa tuh jangan. Dan aku yakin kita sebenarnya udah kayak begitu. Tapi selalu omongan orang yang membuat jadinya masalah lagi. Karena anak-anak juga pasti pengennya orang tuanya tuh akur. Sama-sama. Karena mereka ngeliat. Pasti mereka kalau ngeliat orang tuanya nggak akur kan sedih pasti. Kita juga waste away ya Bun, udah lah ya. Udah nggak ada ya, Bo. Udah nggak ada rasa-rasa apa tuh nggak bakal ada. Bagus banget, hopefully ini juga bisa bukan cuma kalian aja ya Bun, tapi siapapun yang menikah dan akhirnya punya keluarga lagi. Ini kan selalu punya problem yang berbeda-beda tiap rumah tangga. Justru Mas Anang itu kayak pengen banget pernikahan kemarin tuh maksudnya Pak Raul, Amora kan semua hadir, ngumpul datang. Dia selalu ngomong begitu, pengen datang gitu. Oke, Bun, Mas Anang pernah gagal? Ya Bunda nggak pernah gagal dan mudah-mudahan tidak akan pernah gagal. Tapi pasti aku kemarin sempat kasih ini juga pada saat anak-anak asik tuh minta pendapat apa dong Kamel buat Aurel sama Atta. Aku bilang it's good to have a good celebration, a big celebration. Tapi untuk kita yang udah menikah bertahun-tahun Bun, kita tahu banget deh bahwa dibutuhkan lebih daripada itu untuk bisa punya pernikahan yang panjang ya kan. Gitu. Amin kalau kita punya rezeki. Perjuangannya bukan di situ. Oke, apa sih message dari Mas Anang ngasih tahu nih Bu Aurel ini kan punya history banyak banget gitu loh. Apa yang ngomongin Mas Anang ini kan kalau ke Aurel tuh udah bukan, nggak tahu ya, kayak anak emasnya dia gitu. Enggak, semuanya sama. Tapi kalau ke Aurel tuh karena historinya juga banyak kan. Mungkin dia lihat struggle-nya Aurel kan beda dengan anak adik-adiknya gitu. Dia selalu bilang kayak, Kak, nggak tahu kenapa dia selalu ngomongnya gini kalau ke Aurel. Kalau aku kan sampai ini message, karena kan aku tidak ada di masa-masa mereka itu, jadi nggak bisa so tahu juga. Cuma dia bilang, Aurel tuh anak yang kuat. Selalu gitu. Kenapa Mas Anang juga bolehin Aurel cepat nikah? Anak ini kuat, anak ini bisa, cobaan yang paling parah aja dia bisa lalui, apalagi cobaan nanti dalam rumah tangga, itu berat banget kan. Gila, bapaknya ngomongnya gitu. Jadi kan aku sempat, ya Allah ini kan namanya kita ibu ya, Kak kamu nikah nanti udah bisa, bener, juga masih di iniin kalau waktu itu gitu kan. Tapi aku juga yakin bahwa Aurel bisa. Tapi kalau kuatnya aku nggak paham nih. Tapi kalau Mas Anang gini, Aurel tuh kuat. Cobaan dalam hidup aja dia dari kecil udah kuat. Apalagi cobaan menikah, katanya. Padahal dalam hatiku cobaan menikah itu juga berat aja. Tapi bapaknya selalu punya kepercayaan buat Aurel bahwa dia akan kuat. Jadi aku juga kayak sekarang dia udah nikah gini nggak ada aku. Kan dulu kan tiap hari gangguin dia, intervensi. Kalau sekarang bayangin tiba-tiba dari yang begini banget terus blek gitu. Tapi dalam artinya bukan yang gimana, maksudnya dianya tiap hari tetap video call, WA, miss you Bunda apa, atau ke adiknya atau apa, tapi kitanya udah nggak boleh. Benar. Tapi kan sakit ya, berat kan. Kalau kan biasanya begini kan. Jadi kayak aduh,
Udah nggak boleh aku, tapi harus rilis, harus. Aurel sudah ada yang jagain, dia punya rumah tangga. Kapanpun dia need help atau bantu apapun kita ada. Tapi kita nggak akan bisa, nggak boleh gangguin dia. Bunda pesannya apa semua kakak? Aku selalu bilang ya kakak, pernikahan itu bukan hanya sekarang yang indah-indahnya, nanti panjang. Ini kan masih panjang punya anak dan lain-lain. Terus dia cuma ngomong gini, Bun, aku udah melihat gimana Bunda mau Pipi berumah tangga. Dia bilang, aku mengambil pasti banyak ya, mungkin dengan Bunda Pipinya dengan rumah tangganya yang dulu dan dengan Bundanya. Apa yang baik dari kalian semua akan aku ambil dan aku inget semua kok. Dari Aurel tuh ingetannya bagus banget. Kakak ya. Beda. Aurel itu ingetannya tuh dia inget semua dalam hidup dia. Aku sampai kadang aku aja pelupa gitu kan. Kalau dia inget banget, jadi dia mengcapture apa-apa tuh sebenarnya anak ini tuh pintar. Pintar sebenarnya dia. Dan sekarang aku ngeliat how she handle things, kayak dia asisten gitu pada ngomong, Bunda, aduh dia sumpah detail banget kayak Bunda. Kayak gitu. Karena anak-anak tuh mangkisi mangkidu ya, Bun. Ngeliat lu dan nyantol lu. Iya, makanya aku bilang, oke, yang jelek-jelek jangan diambil. Jadi alhamdulillah sih, aku yakin she can handle things dan dia bisa jadi istri yang baik. Astaga. Dia pasti bisa survive karena dia tahu pasti udah 2 rumah tangga yang dia lihat kan. Gitu. Dan tinggal diaplikasiin ke rumah tangga dia yang bagus-bagusnya. Pembelajarannya banyak ya. So you okay now? Masih adjustment dengan kakak nggak around you? Awal-awal tuh mau gila. Iyalah. Aduh, anakku ngapain? Apa kayak aku kan kayak gitu kan. Lu baju pengen ngecek kan gitu. Agak bisa lagi. Tapi tahan, nggak boleh. Sekarang ternyata hidup itu kan mengadjust, akan terbiasa kok. Selalu ada adaptasi. Akhirnya sekarang aku udah, yang penting dia happy, aku happy. Gitu. Aku tahu suatu saat dia pasti kalau butuh bantuan pasti dia akan nanya gitu. Tapi aku tahu anak itu pasti selagi belum mentok banget dia pasti nggak akan, dia akan struggle. Dan Bunda dan Mas Anang happy saat ini? Ya happy dong. Kan melepasnya bukan melepas sedih, melepas demi kebahagiaannya dia. Karena aku selalu bilang, kalau kita pasti sedih karena kehilangan. Kalau dia ini kan lagi euforia, punya suami, punya rumah, istri, suami. Jadi kalau dia nggak inget sama kita sebenarnya tuh nggak apa-apa. Tapi itu jadi flashback aku ke orang tua. Iya benar. Dulu ya kita kawin kayaknya kalau digangguin, aku tuh menyesal banget loh. Kamu masih ada, makanya aduh jangan deh. Aku sampai banget ya Bun. Dulu kita baru kawin kayak mamaku nelfon, iya ma bentar dulu ya gini-gini. Sibuknya Anang, Aurel, Jiel. Kan dulu belum ada Arsya. Itu aja. Terus aku mikir, oh gini yang ibu gue rasain dulu ya. Gitu sekarang lo ngerasain ya? Sekarang gue ngerasain dan aku merasa berdosa banget. Benar. Aduh. Bun, thank you very much ya. Selalu ada obrolan. Selalu baru kita. Selalu baru ya kita ya Bun. Udah berkali-kali nge-vlog juga tetap harus selalu ada. Thank you very much. Mudah-mudahan gini, gue gak pengen ada di vlog gue tuh kita menjelekkan A dan B dan enggak. Tapi mudah-mudahan dengan pembelajaran Bunda ini, kita belajar bahwa rumah tangga yang mungkin ada orang baru pun masuk, kalau kita punya toleransi, tadi Bunda bilang apa? Ikhlas ya. Ikhlas. Yang penting kita niatnya baik dan tulus ya, tetap akan bisa harmoni sama-sama. Betul. Ya kan, iya, karena kita manusia, kita marah, kita apa, tapi jangan jahat. Betul, jangan ada niat jahat. Jangan jahat. Itu dia. Panjang umur ya, Bun. Amin. Sehat selalu, amin. Jauh dari COVID. Thank you guys for watching. Terima kasih pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye, God bless you. Bye.